يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita bacakan yaitu diktat akidah, yaitu sekarang sampai tentang Al-Quran ya. Mari kita bacakan buku tentang diktat akidah. Al-Quran adalah kalam Allah ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah, yaitu perkataannya Allah. Terus Al-Quran itu terpelihara ya, jadi Al-Quran itu terjaga. Al-Quran berlaku untuk segala masa dan tempat. Jadi Al-Quran itu nanti berlaku untuk segala masa ya, dan segala tempat. Ditempatkan di mana aja Al-Quran itu apa? Akan bermanfaat. Maksudnya ditempatkan itu apa? Yaitu ditempatkan di negeri ini Al-Quran cocok ya, di Arab, di Indonesia, di Malaysia ya, karena ini apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah ya. Terus yang keempat, kewajiban mempelajari Al-Quran dan tantangan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi ini nanti ada kewajiban untuk mempelajari Al-Quran ya, dan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi buktikan. Jadi setelah kita belajar ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, maka buktikan di dalam kehidupan sehari-hari ya akan kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah untuk membukukannya. Ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya ibadah, dan takrif definisinya ada definisi atau batasan yang ada itu kita tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Dia yaitu Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah sebagaimana nas-nas yang menunjukkannya. Ya, sekarang mari kita lihat yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Sejak zaman turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir tidak mau percaya bahwa dia itu kitab yang diturunkan dari Allah. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
atau bahkan mereka tuduh sebagai perkataan jin. Demikian juga para orientalis, orang-orang ahli ketimuran, mengarang berbagai kepalsuan dan kata-kata yang beracun untuk menggambarkan seolah-olah Al-Quran itu sebuah hasil karya manusia. Jadi ini apa? Orang-orang yang mereka itu tidak percaya kepada Al-Quran, ya, mereka ingin melemahkan Al-Quran dengan berbagai cara yang mereka buat, ya. Tetapi sejak masa turunnya Al-Quran sudah memberikan jawaban dengan tegas dan pasti kepada manusia, dengan jawaban yang membungkam para pembantahnya. Kita dapatkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan apa dan bagaimana sebenarnya Al-Quran itu, ya. Jadi orang-orang yang mereka membantah Al-Quran itu apa? Itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, dan nanti akan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Jawaban mereka, bantahan yang mereka membantah Al-Quran itu akan dibantah oleh Allah melalui Al-Quran juga, ya. Sekarang mari kita lihat yang pertama, surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang ketiga. Aman baca, yaitu nahnu nakusu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. nah, jadi ayat ini menceritakan kepada kita, ya. Jadi nahnu nakusu alaika, ya, kami yaitu Allah menceritakan, mengkisahkan kepada kamu sebaik-baiknya kisah dengan jalan auhayna, yaitu kami wahyukan ilaika kepada kamu ya Muhammad hadzal Quran, yaitu Al-Quran ini. Jadi ini apa? Jelas kisah-kisah yang baik-baik itu apa? Dikisahkan oleh Allah melewati wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Padahal sebelumnya adalah engkau itu dari kalangan orang-orang yang ghafilin. Di sini diartikan orang-orang yang lalai, ya. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran adalah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau belum pernah tahu isi dan ceritanya, yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah wahyu, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Al-Quran itu sendiri dalam ayat yang lainnya, ya. Jadi ini ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beliau itu belum pernah tahu isi dan ceritanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu belum tahu sebelumnya Al-Quran ke piye, isine piye, itu belum tahu, ya. Yang menerangkan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu, bukan Nabi Muhammad SAW, melainkan Al-Quran itu sendiri.
Dalam ayat lainnya kita lihat, yaitu surat An-Nahl, surat yang ke-16, dan buka ayat 43 sampai 44, yaitu wama arsalna. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau melainkan para pria yang kami wahyukan kepada mereka. Maka kalian bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengerti keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Dan kami turunkan adzikr, yaitu Al-Quran ini, kepada engkau supaya engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berpikir. Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 43 dan 44. Ya, jadi ini Allah menerangkan, yaitu pada kalimat wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi. Ya, dan kami turunkan adzikr, ya, ini nama lain dari Al-Qur'an. Jadi adzikr itu apa? Al-Qur'an. Jadi dan kami turunkan adzikr. Jadi yang menurunkan Al-Qur'an siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menerangkan, ya, menerangkan isinya Al-Quran kepada manusia. Ya, jadi ini ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu yang menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan isi Al-Quran kepada manusia. Dari dua ayat ini kita mengerti bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang di sini disebut dengan adzikr kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau menerangkannya kepada manusia. Ya, jadilah Al-Quran itu dari Allah, bukan dari dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri atau dari manusia lainnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menerangkan Al-Quran. Ya, jadi sebagai penerima, kemudian menyampaikan dan menerangkan, ya, menerangkan Al-Quran tadi. Al-Quran datang dari Allah, jadi dia itu adalah kalamnya Allah, ya, kalam dari Allah, perkataannya Allah. Tidak hanya sampai di situ, di dalam ayat yang lainnya Allah menerangkan. Kita lihat surat Toha surat yang ke-20 ayat 1 sampai 4. Surat Toha surat yang ke-20 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4.
القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى. Artinya Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. ya, jadi ini surat Toha ayat 1 sampai 4. Ya, Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu celaka. Nah, karena di situ artinya apa? Susah. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bukan menjadikan celakanya Nabi Muhammad, atau bukannya menjadikan susahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Al-Quran itu tidak menyusahkan. Al-Quran itu tidak membawa kecelakaan. Ya, Allah menerangkan, melainkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi Al-Quran itu apa? Sebagai peringatan. Jadi Al-Quran itu sebagai peringatan, ya, bagi orang yang takut kepada Allah. Barang siapa yang turun dari zat yang telah menciptakan bumi serta langit-langit yang tinggi, ya. Jadi mimman, dari barang siapa, dan dari yang menciptakan, yang menurunkan, ya. Barang yang turun dari zat yang telah menciptakan bumi serta langit-langit yang tinggi. Jadi maksudnya apa? Al-Quran itu yang menurunkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun atau datang dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, yaitu Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataannya Allah. Kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu ada panggilan kepada beliau sendiri di dalamnya. Ya, sampai lihat juga sekarang surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-41. 39 surat Az-Zumar ayat yang ke-41. Inna anzalna alaikal kitaba itu. Yang sudah ketemu dibaca. Inna anzalna alaikal itu. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq faman ihtada falinafsih wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini dengan benar kepadamu untuk kepentingan semua manusia. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu,
untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka hanyalah dia yang menyesatkan dirinya pula. Dan bukanlah engkau sebagai pengawal atas mereka itu. Ya. Jadi ini Allah menerangkan tentang apa? Al-Quran lagi. Jadi ini kita bacakan tentang Al-Quran itu apa? Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan manusia. Ya, pada ayat ini Allah menerangkan sesungguhnya kami yang menurunkan kitab. Ya, ini nama lain dari Al-Quran, yaitu Alkitab. Jadi nama lain Al-Quran itu ada yang Al-Quran, terus Alkitab, terus Adzikr. Ya, Adzikr pada ayat yang sebelumnya tadi. Jadi saya ulangi, sesungguhnya kami menurunkan kitab, yaitu Al-Quran ini dengan benar kepadamu. Jadi Al-Quran itu benar, Al-Quran itu hak, isinya hak, ya, kebenaran untuk kepentingan semua manusia. Jadi Al-Quran itu apa? Untuk kepentingan semua manusia, ya, mulai Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sampai nanti akhir zaman. Itu sebenarnya apa? Al-Quran itu untuk semua manusia. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, yaitu mengikuti Al-Quran tadi, itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi orang itu kalau belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengikuti petunjuk dari Al-Quran, yaitu untuk kepentingannya dirinya sendiri. Ya, jangan nolah-nolah pada orang lain. Pokoknya kalian belajar Al-Quran itu bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Contohnya kalian baca Al-Quran, ya, itu sebenarnya bukan untuk orang lain, ya untuk diri kalian sendiri. Sampean maca sithik ya pahalane sampean ya kanggo sampean ya sithik, sampean macane akeh ya pahalane ya akeh buat sampean. Kalau semuanya itu diniatkan karena Allah. Dan barang siapa yang sesat, maka hanyalah dia yang menyesatkan dirinya pula. Jadi wong nek sesat ya karena dirinya sendiri yang pengen menyesatkan dirinya, enggak mau mengikuti petunjuknya Allah, yaitu tidak mengikuti Al-Quran. Dan bukanlah engkau sebagai pengawal atas mereka. Ya. Ini keterangannya. Ayat ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan semua manusia. Jadi ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran itu kepentingan untuk semua manusia. Ya, nek mau mengikuti apa? Petunjuknya, yaitu mengikuti Al-Quran. Allah menurunkan, mewahyukan, memberikan Al-Quran itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Jadi ini. Jadi Al-Quran itu apa? Dari Allah terus diturunkan, atau Allah mewahyukan, atau Allah memberikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk apa? Menyampaikan kepada manusia. Jadi ini. Mulanya orang-orang yang mereka nanti berpegang pada Al-Quran, dia akan mulia. Ya. Jadi karena apa? Al-Quran itu langsung wahyunya Allah, terus disampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Jadi Al-Quran ini datang dari Allah, bukan dari selainnya. Kapan buka lagi, yaitu Al-Quran surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 40 sampai 43. Ayat surat yang ke-69 ayat 40 sampai 43.
artinya sesungguhnya ya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb seluruh alam. Ya. Jadi saya ulangi, artinya sesungguhnya dia Al-Quran itu adalah ucapan seorang Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukanlah dia itu perkataan tukang sihir, tukang syair. Jadi Al-Quran itu bukan perkataannya tukang syair. Sedikit sekali barang yang kalian beriman, dan bukan pula perkataannya dukun. Jadi Al-Quran itu bukan perkataannya dukun. Sedikit sekali yang kalian sama ingat, dia itu barang yang turun dari pemelihara sekalian alam. Maksudnya dia itu, yaitu Al-Quran itu turun dari Rabbil Alamin, Tanzilum mirabbil alamin. Jadi Al-Quran itu turun dari Rabb semesta alam. Maksudnya atau kandungan perkataan itu, Al-Quran itu ucapan seorang Rasul yang mulia yang diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya bahwa Al-Quran itu waktu disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan dan diucapkan oleh malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu dari Allah, terus disampaikan kepada malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di bagian berikutnya dikatakan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Jadi secara urut begini, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah, berasal dari Allah, lalu dia itu dibawa oleh malaikat Jibril, terus diucapkan dan dibacakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu urutannya, sehingga kita nanti tahu, yakin bahwasanya Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Kita hari ini bab tentang Al-Quran itu ben ngerti sejarahnya, ngerti urut-urutannya, bahwasanya Al-Quran itu tadi kalamnya Allah. Setelah itu dibacakan dan diucapkan kepada malaikat, setelah itu malaikat itu menyampaikan, diucapkan dan dibacakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat-ayat yang sudah diterangkan di muka itu, kita ulangi. Dari ayat-ayat yang sudah diterangkan di muka itu, kita dapatkan banyak dalil sesuatu yang menunjukkan, yang semua membawa kepada satu kesimpulan yang sama, bahwa Al-Quran itu kalam Allah, berasal dari Allah. Jadi Al-Quran itu perkataannya Allah atau kalamnya Allah dan berasal dari Allah. Nek sampean itu nggak yakin pada Allah Al-Quran, maka akan menjadi orang yang celaka. Karena ini jelas diterangkan oleh Allah dari kalam-kalam Allah, yaitu di dalam Al-Quran yang sudah kita baca tadi. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataannya Allah atau kalamnya Allah, dan Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataannya kahin, dukun, bukan perkataannya tukang syair, bukan, tapi itu
Al-Quran itu adalah kalam dari Allah, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita lihat, yaitu Al-Quran itu terpelihara, Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak masa sebelum turun, Al-Quran senantiasa terpelihara, terjaga. Dia itu murni kalam Allah, tidak tercampur perkataan selainnya. Dia itu, yaitu Al-Quran itu benar seluruhnya, tidak ada yang salah atau patut diragukan kebenarannya, baik bacaannya maupun isinya, baik beritanya ataupun hukum-hukumnya. Jadi ini, jadi Al-Quran itu terjaga, ya. Dan Al-Quran itu tidak tercampur dengan perkataan selainnya, selain perkataannya Allah saja, ya. Dan Al-Quran itu seluruhnya benar, nggak ada yang salah. Ya, kalau Al-Quran itu kok menurut sampean salah, berarti yang salah itu apa? Otaknya manusia aja, ya. Al-Quran itu tidak ada yang salah atau patut diragukan kebenarannya, ya, baik bacaannya maupun isinya, baik beritanya ataupun hukum-hukumnya. Sampai lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat yang ke-9. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan adzikr ini, yaitu adzikr itu apa tadi? Al-Quran. Jadi sesungguhnya kami menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami sungguh yang menjaga baginya, yaitu bagi Al-Quran, ya. Jadi inna nahnu nazzalna dzikr, sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, yang menurunkan Al-Quran, innalahu hafidun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Jadi yang menjaga nanti apa? Yang menjaga Al-Quran langsung Allah. Boleh ada orang yang akan merubah Al-Quran, tidak akan bisa. Mulai sejak Nabi Muhammad SAW sampai di akhir zaman nanti Al-Quran akan terjaga. Ini keterangannya. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran itu Allah lah yang menurunkannya, kemudian Dia pula yang menjaganya. Artinya Allah lah yang menjaga Al-Quran dari segala sesuatu yang bisa merusakkannya, baik berupa penambahan atau pengurangan, perubahan atau percampuran. Kalam Allah ini merupakan jaminan bagi kemurnian dan keutuhan Al-Quran dari gangguan tangan-tangan kotor yang hendak mencemarkannya, ya. Jadi ini, jadi Allah sendiri, ya, yang menjaga Al-Quran, ya, dari segala kerusakan, baik ada penambahan Al-Quran atau pengurangan Al-Quran atau perubahannya ataupun ada percampurannya. Itu yang menjaga Allah. Jadi tidak akan ada orang yang bisa merubah, ya, atau menambahi atau mengurangi atau dicampur dengan perkataan yang lainnya, tidak akan bisa. Karena langsung itu yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hari ini banyak orang-orang yang berusaha untuk merubah-rubah Al-Quran, sampai nanti ada orang yang ada satu kata hilang aja, orang itu akan mengetahui, karena Al-Quran itu banyak orang yang sudah menghafal Al-Quran, sehingga kalau ada yang merubah itu mesti akan ketahuan, ya.
Seperti Abi dulu pada waktu masih kecil kalau nggak salah itu ada orang yang mengatakan ada yang memalsukan Al-Quran, ternyata dicetak banyak, setelah itu ketahuan banyak kesalahannya, akhirnya dibuang, ya, dibakar atau dihanguskan, ya. Terus lihat juga yaitu surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatadzakkarun. Qur'ana Arabiyan ghaira dzi iwaji la'allahum yattaqun. Surat Az-Zumar ayat yang ke-27 sampai 28, yang artinya sungguh-sungguh kami telah membuat segala macam perumpamaan untuk manusia di dalam Al-Quran ini supaya mereka ingat, yakni di dalam satu Al-Quran berbahasa Arab yang tidak mempunyai kebengkokan supaya mereka bertakwa. Ya, dalam masalah yang sedang dibicarakan ini dikatakan bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab ini tidak ada kebengkokan. Artinya Al-Quran itu lurus, benar, tidak salah, tidak palsu. Ya, jadi pada ayat ini menerangkan kepada kita, ya, bahwasanya Al-Quran itu tidak bengkok, ya, tidak ada kebengkokan, ya. Yang dimaksud artinya pertama, Al-Quran itu berbahasa Arab, ya. Terus Al-Quran itu tidak ada kebengkokan. Artinya tidak ada kebengkokan itu artinya apa? Al-Quran itu lurus, Al-Quran itu benar, ya. Al-Quran itu tidak salah, Al-Quran itu tidak palsu. Jadi kita nek memegang Al-Quran itu apa? Tidak akan ragu-ragu, ya. Mulanya kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus pakai Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengatakan apa Al-Quran. Nah, itu berarti orang itu mengatakan kebodohan itu. Orang-orang yang bodoh. Karena apa? Benar-benar petunjuk kita untuk kehidupan yang akan datang yaitu dengan Al-Quran. Makanya kalau kalian tuh diajak untuk belajar Al-Quran itu kudune ora rasa-rasen. Malah ngantuk, malah menyepelekan, tapi nek ndelok nyanyian apa-apa malah kusuk, malah nek ndelok film-film malah mripate jare ngantuk dilek-lekne. Lah itu suatu kejelekan. Nah, diajari Al-Quran malah ora semangat. Padahal itu petunjuk untuk kehidupan kalian di dunia sampai nanti di akhirat. Mulai akan menjadi orang-orang yang hina. Kalau orang itu nek diajak kepada Al-Quran mengatakan apa Al-Quran, ya, itu adalah perkataan yang jelek, perkataan yang dusta, yang akan mendustakan Al-Quran, ya. Jadi ini kalau kita diajak kepada Al-Quran kudunya bersemangat tenanan, karena itu adalah undang-undang kita, ya, undang-undang untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Jalan untuk akhirat itu ya melalui Al-Quran, ya, dengan belajar Al-Quran, memahami, mengamalkan, dan juga mendakwahkan Al-Quran. Kita lihat lagi surat selanjutnya, surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 41 sampai 42. Jadi ini kita hari ini menerangkan di dalam Diktat Akidah ini menerangkan tentang Al-Quran.
Coba teman baca. Surat Fusilat, surat yang ke-41, ayat 41 dan 42. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya itu adalah kitab yang mulia yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, maha terpuji. Ya, saya ulangi artinya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir, di sini innalladzina kafaru. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir bidzikri kepada adzikr. Adzikr tadi apa? Al-Qur'an. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir ingkar kepada adzikr, kepada Al-Qur'an, tatkala dia Al-Quran itu datang kepada mereka akan terkena siksa. Sedang dia itu sungguh, ya maksudnya sedang dia yaitu Al-Quran itu sungguh satu kitab yang mulia. Kebatilan tidak bisa datang kepadanya, baik dari hadapannya, dari depannya, ataupun dari belakangnya. Dia itu yaitu Al-Quran itu atau Adzikr, ya, itu turun dari yang maha bijaksana, yang maha terpuji Allah, ya. Jadi ini, ya, sebagaimana keterangannya, sebagaimana ayat lain yang telah disebut di muka, dalam ayat ini diterangkan bahwa kebatilan itu tidak bisa datang kepada Al-Quran. Ini mengandung dua arti. Pertama, bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar, ya, tidak ada batilnya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah dia itu hak, Al-Quran itu hak, tidak bisa tercampur dengan sesuatu yang akan menjadikan dia batil, baik berupa penafsiran atau lainnya. Jadi ini Allah menerangkan pada ayat ini tadi apa? Orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Al-Quran, tatkala dia itu datang kepada mereka, mereka nanti akan mendapatkan siksaan dari Allah. Jadi wong nek diomongi Al-Quran itu aja menentang Al-Quran, ya. Seperti orang-orang yang kafir itu, orang yang ingkar kepada Al-Quran itu, mereka nanti akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Yang kedua, Al-Quran itu tidak bisa tercampuri dengan sesuatu yang menjadikan Al-Quran itu batil, ya, baik berupa penafsiran atau lainnya. Jadi ini. Jadi Al-Quran itu hak. Mulanya diajak kepada Al-Quran ini sami'na wa atokna, ojo sik, ya. Mulanya nek sampean ada kajian sing di situ ada Al-Qur'annya, malah kamu datangi dia, ya, ojo malah aras-arasan golek ilmu Al-Qur'an. Dari itu semua cukup kiranya didapat nas untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu akan tetap terjaga sampai kapan saja. Tetapi
bukan hanya itu, dalam kenyataannya sampai sekarang ini Al-Quran tetap tidak pernah mengalami perubahan. Dia tetap seperti semula sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada perubahan atau penambahan ataupun pengurangan. Jadi Al-Quran itu tidak ada, mulai Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak ada penambahan atau pengurangan. Bahkan jutaan orang di seluruh dunia ini yang menghafalnya, ya, turut menjadi tanda penjagaan Allah. Jadi Allah itu cara menjaganya Al-Quran itu dengan apa? Banyaknya orang yang hafal Al-Quran, ya, itu. Terus selanjutnya, Al-Quran berlaku untuk segala masa dan tempat. Ya, jadi Al-Quran itu berlaku untuk segala masa dan tempat. Tidak ada satu peraturan yang bisa bertahan terlalu lama sehingga dianggap out of date, ketinggalan zaman. Tidak ada peraturan yang bisa dipakai dan berlaku di segala tempat sehingga harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, kecuali Al-Islam yang Allah menjadikannya sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ajaran Al-Islam yang berpangkalkan Al-Quran mempunyai corak warna tersendiri yang bukan bandingan bagi aturan-aturan manusia. Ya, jadi Al-Quran itu apa? Berlaku untuk segala masa dan tempat. Itu gak akan berubah. Tapi kalau peraturan yang dibuat oleh manusia itu akan berubah. Sampai lihat peraturan di dunia ini, zamannya pemimpinnya orang kafir ini baru berubah, ini ganti kekuasaan lagi, berubah lagi peraturannya, itu berubah-ubah. Tapi kalau Al-Quran tidak. Mulai zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kapanpun, kalau orang itu menggunakan Al-Quran sebagai aturannya, maka tidak ada perubahan. Sampai lihat sekarang Al-Quran surat Ibrahim ayat 1. Baca artinya. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami Allah. Ini adalah kitab yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ya. Jadi ini Al-Quran yang menerangkan tentang Al-Quran itu berlaku untuk segala masa dan tempat. Ya. Alif Lam Ra, ini adalah satu kitab yang kami menurunkan kepada engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin pemelihara mereka, yakni Allah yang Maha Aziz dan Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Ya, jadi Rasulullah SAW itu apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mengeluarkan manusia, litukhrijan nasa minad dzulumati. Ya, jadi mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada ilan nur, kepada cahaya, biidni rabbihim, dengan izin Rabb mereka.
Cara mengeluarkan apa? Ya dengan menggunakan Al-Qur'an. Ya. Jadi kan Al-Qur'an itu kan diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengeluarkan manusia itu dari kegelapan kepada cahaya. Itu aja bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, yaitu ila siratil azizil hamid, ya, yakni di jalan zat yang maha gagah, yang maha terpuji. Keterangan, menurut ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan Al-Qur'an. Sedang yang namanya manusia itu terdapat tidak hanya di tanah Arab saja, tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga di seluruh dunia. Tidak hanya di masa beliau saja, tetapi di segala masa sampai hari kiamat nanti. Karena fungsi Al-Qur'an dan keberadaan manusia itu, maka sudah tentu Al-Qur'an itu harus atau bisa dipergunakan selama masih ada manusia dan di tempat manapun manusia itu berada. Artinya, kapan saja dan di mana saja manusia itu berada. Dengan ringkas, dapat kita katakan bahwa Al-Qur'an itu berlaku untuk segala masa dan tempat. Jadi ini. Jadi Al-Qur'an itu benar-benar apa? Mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di Arab maupun di luarnya Arab, Al-Qur'an itu akan tersampaikan, ya. Dan Al-Qur'an itu berlaku untuk segala masa dan tempatnya. Meskipun sudah ini kekuasaan ini meninggal berikutnya, kalau dia itu menggunakan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan menunjukkan orang yang mengamalkan tadi kepada jalan yang lurus, yaitu jalan untuk menuju kepada jannah. Ayat 1 sampai 4 saya baca artinya aja. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu supaya kamu celaka, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Barang yang turun dari zat yang telah menciptakan bumi serta langit-langit yang tinggi. Sebagaimana ayat yang dibicarakan sebelumnya, ayat ini juga memuat pengertian bahwa Al-Qur'an itu berlaku untuk segala masa dan tempat. Karena yang namanya orang takut kepada Allah itu tidak hanya ada di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan tidak hanya di tanah Arab saja, melainkan di masa dan tempat lainnya juga. Ya, jadi ini ayat ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu berlaku untuk segala masa dan tempat. Ya. Karena Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, dan orang yang takut pada Allah kan bukan hanya di Arab saja, bukan di masa Rasulullah SAW saja, tetapi masa-masa sesudahnya, ya, itu Al-Qur'an itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat selanjutnya dalam surat Az-Zumar ayat 41. Saya baca artinya aja. Sesungguhnya kami turunkan kitab ini dengan benar kepadamu untuk kepentingan semua manusia. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka hanyalah dia yang menyesatkan dirinya pula, dan bukanlah engkau sebagai pengawal atas mereka. Ini penjelasannya. Kalau dalam ayat ini disebutkan bahwa Alkitab yaitu Al-Qur'an itu untuk semua manusia. Sudah barang tentu dia itu harus bisa dipakai dan berlaku untuk segala masa dan tempat di mana saja ada manusia. Ya, jadi tadi dijelaskan apa? Al-Qur'an itu untuk kepentingan semua
manusia. Wis nang endi iku Al-Qur'an itu merupakan kepentingan untuk semua manusia, ya, sebagai petunjuk. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk itu maka nanti akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Orang yang tidak mau menggunakan petunjuk Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya mereka nanti akan sesat sendiri, ya. Terus ayat selanjutnya yaitu surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 107, yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam, ya. Jadi dan tidaklah kami, yaitu Allah, mengutus kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya, kalau pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk sekalian alam, dengan sendirinya ajaran beliau itu berlaku untuk sekalian alam juga. Sedang ajaran yang beliau bawa itu intinya ada pada Al-Quran dengan keterangan dari beliau yaitu as-sunnah. Ini artinya Al-Quran itu dipergunakan untuk sekalian alam. Jadi Al-Quran itu nanti sebagai penjelasannya dari as-sunnah, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang sedikit di dalam Al-Quran surat As-Saba, surat yang ke-34 ayat yang ke-28, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk manusia secara keseluruhan sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, ya. Jadi Allah itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk manusia keseluruhannya, ya. Dan Rasulullah SAW itu sebagai pemberi kabar gembira kepada manusia, dan juga Rasulullah SAW itu sebagai pengancam, ya, mengancam manusia agar mereka itu menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi Allah, ya, menyalahi Al-Quran, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan ancaman, mengingkari Al-Quran, maka nanti akan mendapatkan ancaman dari Allah, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagai ayat 41 surat Az-Zumar, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia ini dengan sendirinya menunjukkan berlakunya Al-Quran untuk semua manusia juga, sesuai dengan keberadaan mereka di segala masa dan tempat. Dari semua ayat yang disebutkan di atas kita dapati bahwa tidak bisa tidak Al-Quran itu berisi kebenaran yang harus disampaikan dan dipikul oleh semua manusia sejak masa diturunkannya sampai berakhirnya masa pembebanan atas manusia, yakni hari kiamat. Di mana saja berada manusianya selagi masih hidup, dia wajib menunaikan perintah Allah, yaitu melaksanakan Al-Quran. Untuk itu Al-Quran tentu bersifat serba mungkin untuk dilaksanakan atau diamalkan di mana dan kapan saja, ya, kapan ada manusianya.
lanjutannya nanti peringatan, ya, peringatan tentang kewajiban mempelajari Al-Quran dan tantangan untuk membuktikan kebenarannya, ya. Jadi ini sudah kita bacakan bahwasanya Al-Quran itu Al-Quran berlaku untuk segala masa dan tempat, ya. Mungkin itu yang kita bacakan, mudah-mudahan kita bisa memahami isinya Al-Quran, ya, terus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mendakwahkan Al-Quran, ya. Jangan menjadi orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, ya, karena ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita agar kita itu bisa menuju jannah, menuju rahmatnya Allah, ya, kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dipermudah untuk belajar Al-Quran dan mengamalkan dan mendakwahkannya. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.